Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 12. Marilah kita mengingat kembali tentang pelajaran fikih. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang masalah sumber hukum yang ittifaq yang berdasarkan kepada as-sunnah, dan as-sunnah pun sudah saya jelaskan minggu yang lalu sebagai sumber hukum, yang mana dalam sunnah itu yaitu satu jalan bagi sumber hukum Islam dengan berdasarkan as-sunnah dan sumbernya dan daripada dasar-dasarnya. Ini yang merupakan sunnah, merupakan jalan bagi manusia, yaitu tentang hukum Islam sebagai dasar. Itu pengertian sunnahnya minggu yang lalu sudah. Berikutnya untuk hari ini, marilah kita kembali mengkaji lagi tentang masalah sunnah. Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum itu merupakan suatu pelengkap daripada Al-Quran. Mari kita kelas 3 buka pada halaman 38 itu, kita supaya tahu tentang sumber-sumbernya sebagai hukum itu. Maka karena itu, kenapa sunnah itu sebagai sumber hukum? Karena kadang-kadang ada suatu hukum yang dalilnya dalam Al-Quran itu masih global, maka hadis menjelaskan. Makanya hadis itu sebagai sumber hukum atau sunnah itu sebagai sumber hukum, termasuk hadis atau sunnah itu tafsirul Al-Quran begitu. Jadi sunnah itu tafsirnya atau hadis itu tafsirnya Al-Quran yang masih global, yang belum jelas tentang dalil-dalil dalam hukum Islam itu. Kadang-kadang Al-Quran itu memerintahkan tentang sholat, puasa, dan lain sebagainya, tapi caranya kan belum tahu. Maka itu hadis yang menjelaskan. Itulah sebagai sumber hukum. Maka kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum di sini ada 3 pada halaman 38 itu. Sunnah sebagai penjelasan dan rincian daripada ayat Al-Quran yang masih global itu. Jadi membicarakan batasan-batasan tentang terhadap Al-Quran yang dalam pelaksanaannya belum ada batasan tersebut. Maka itulah Nabi kita, Nabi Muhammad, yaitu menjelaskan tentang batasnya bagaimana dan caranya bagaimana. Seperti dulu Al-Quran yang waktu turun dengan perintah sholat itu, makanya waktunya belum jelas dan caranya belum jelas, tentang masalah tata caranya belum jelas, dan mulai kapan dan sampai kapan. Itulah hadis yang meletakkan, hadis yang membatasi, dan hadis yang memberikan cara yang lebih rinci terhadap Al-Quran tersebut. Itulah sebagai pelengkap yang disebut tafsirul Quran. Inilah diantara sebagai sumber hukum. Yang nomor 2, sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nasnya. Banyak hukum-hukum itu yang belum ada nasnya atau ayatnya. Seperti minuman-minuman itu, minuman yang ada dalam Al-Quran itu kan cuma minuman khamr. Innamal khamru wal maisir, katanya Al-Quran itu. Sedangkan di masa 2000 sekarang
2020 sekarang belum ada masalah minuman yang bernama dan bagai nama-nama di toko-toko itu, termasuk minuman yang tidak ada dalam Al-Quran itu, termasuk bir itu kan tidak ada dalam Al-Quran. Innal bir itu tidak ada, tetap innamal khamru. Itulah yang membatasi. Maka hadis menjelaskan apabila sama statusnya, sama-sama memabukkan, sama-sama merusak terhadap orang itu, maka itu disamakan dengan khamr. Itulah batasan sebagai pelengkap daripada Al-Quran itu yang nomor 2 ini. Jadi hadis itu ya tak sembarangan Nabi mengatakan, sama-sama berdasarkan kepada Al-Quran, karena itu statusnya sama walaupun lain nama dan lain merek begitu. Ini diantaranya sebagai sumber hukum Islam. Yang nomor 3, sunnah memperkuat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam nas tersebut. Inilah yang merupakan sumber hukum sebagai sumber penguat daripada Al-Quran. Contoh-contoh yang selalu keluar dalam hukum atau tanda dan dalil yang setiap tahun mulai dulu sampai tahun sekarang ini, setiap ujian pasti keluar seperti kata-kata di sini yang halaman 28 itu, shollu kama raitumuni usolli. Sholatlah seperti kamu sholat seperti Nabi. Karena sholat itu macam-macam. Macam-macamnya apa? Banyak cara, atau sholat itu kadang-kadang banyak yang tidak sama. Nah, karena ketidaksamaan itu, maka Nabi mengatakan sholatlah seperti saya sholat. Jadi tak usah banyak-banyak omong, tak usah banyak-banyak cara. Hukumnya begini, caranya begini, iktidalnya begini, sujudnya begini. Latirulah Nabi itu waktu sholat, ya begitu. Ini diantaranya Nabi yang merintahkan walaupun tidak ada ayatnya dalam hadis tersebut. Itulah yang merupakan sumber pelengkap daripada hukum Islam yang ada itu. Di antara hukum yang seperti ini, kadang-kadang banyak masyarakat itu kalau udah ada ayatnya tidak mau. Dan banyak organisasi-organisasi juga apabila tidak ada ayatnya itu tidak mau terhadap hukum yang berjalan dalam kehidupan masyarakat itu. Karena bagaimana Al-Quran itu diturunkan waktu dulu, sekarang sudah sekitar 1442 tahun yang lalu yang turun. Jadi yang waktu sekarang tahun 2020 ini ya tidak ada. Makanya walaupun tidak ada, itu Nabi menjelaskan rinciannya disesuaikan dengan tahun di masa sekarang. Karena Al-Quran itu cocok dengan segala bentuk dan segala zaman. Inilah sebagai sumber hukum, Al-Quran disesuaikan dengan segala waktu dan segala zaman untuk berikutnya itu sampai ila yaumil qiyamah. Jadi Al-Quran ini cocok dalam segala bentuk dan segala waktu. Inilah Nabi menjelaskan tentang as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang nomor 2 itu. Makanya itu sudah disepakati dalam ilmu fikih, ini disebut hukum ittifaq itu. Di antara hukum yang seperti inilah sebagai sumber hukum bagi kita semua anak kelas 3 ini, kita bisa pikir yang lebih mendalam bagaimana daripada sumber hukum yang merupakan hadis dan sunnah sebagai jalan untuk melaksanakan jalannya Islam kita sebagai umat Islam ini, supaya tidak kemana-mana. Mana yang bisa kamu ikuti, karena banyaknya organisasi Islam yang sekarang ini sebagai macam cara untuk melaksanakan dan kemajuan Islam,
Lah, dengan kemajuan Islam itu, Islam yang bagaimana dan Islam yang seperti apa, dan kita harus tahu tentang dasar-dasarnya. Ini merupakan suatu himbauan kepada kita semuanya untuk tidak melaksanakan hukum yang keluar dari syariat Islam tersebut. Inilah himbauan saya melalui pelajaran fikih supaya kita semua anak mantiga ini tidak bermacam-macam dalam melaksanakan hukum Islam yang terjadi di masyarakat tersebut. Itulah himbauan saya kepada kita kelas 3 untuk melaksanakan dalam kehidupan hukum yang bermasyarakat yang tidak keluar daripada Islam yang berbagai macam hal. Makanya kita telaah, kita mendalami yang ada dalam hukum fikihnya ini sebagai sumber hukum yang sudah sepakat di seluruh dunia. Hukum yang seperti apa dan Islam seperti apa dan bagaimana jalannya itu kita teliti dulu. Jangan gampang dan terpengaruh untuk mengikuti tentang Islam. Kadang-kadang ada hukum yang berat, ada hukum yang ringan katanya. Sebenarnya hukum ini tidak ada yang berat, tidak ada yang ringan. Yaitulah keberadaan Al-Quran sebagai sumber hukum itu tidak akan memberatkan kepada salah satu pihak dan kepada organisasi yang mana, itu semuanya sama kalau sama-sama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah himbauan saya untuk kelas 3 ini atau kelas 12 untuk melaksanakan dalam kehidupan hukum secara fikih yang ada dalam buku ini. Mudah-mudahan dalam pelajaran fikih ini kita bisa diambil hikmah dan manfaat kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.